tema minggu kedua ini saya beri judul Letter On atau Letter On. Saya bingung menerjemahkannya secara Indonesia, tetapi secara letter on seperti bukan saja mikirin sekarang, tapi memikirkan nanti saudara. Goal dari khotbah ini adalah mengempower saudara bagaimana dalam mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Bukankah hidup ini too many choices, betul gak saudara? Kita susah, saya kalau ujian saya ingat, saya kadang-kadang lebih suka yang esai karena langsung dijawab. Tapi kalau multiple choices Bapak Ibu A, B, C sampai E itu kadang-kadang bingung. Betul tidak saudara? Zaman saya kecil TV-nya itu ada 5 kalau nggak salah. RCTI, TVRI, SCTV, Indosiar dan seterusnya. Itu aja udah bingung. Apalagi generasi zaman sekarang TV-nya banyak banget. Kita kalau pergi ke food court banyak dari kita waktunya udah keburu habis karena kita muterin food court sampai bingung mau makan yang apa. Ada yang sama saya? Oke, nggak ada yang pernah ke food court? Kita kan bingung karena terlalu banyak apa? Pilihan. Makanya Bapak Ibu kalau nggak punya pilihan enak. Kita zaman dulu TV kalau nggak TVRI orang zaman dulu enak saudara. Cuman 2 pilihannya, nyalain TVRI kalau suka nonton, kalau nggak suka matiin, that's it. Tapi sekarang Bapak Ibu saya sering banget lihat istri saya nonton film gak nonton, cuman ganti channel. Gitu, karena terlalu banyak pilihan. Nah saya pernah bilang dalam khotbah saya bahwa masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan hari ini. Saya ulang sekali lagi, masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan hari ini. Keputusan kita hari ini akan membentuk masa depan kita. Nah sebagai gereja, sebagai gembala tugas saya mengempower saudara untuk bagaimana kita mengambil keputusan dengan hikmat yang dari Tuhan. Adalah terlalu bodoh kalau kita mengambil keputusan berdasarkan panca indera kita. Berdasarkan apa yang kita dengar, apa yang kita tahu dan apa yang kita pikirkan. That's why Bapak Ibu Alkitab mengajar kita bagaimana kita mengambil keputusan. Apakah pakai emosi? Apakah pakai amarah ataukah hanya pakai logical thinking aja, common sense? Saya percaya itu tidak akan bisa menolong kita banyak. That's why dalam Alkitab ada begitu banyak kitab dalam Alkitab, 66 kitab. Ya Alkitab mencatat 4 kitab mengenai hikmat. 4 kitab. Pengkhotbah, kitab Amsal, Kidung Pujian, kitab Ayub. Bahkan beberapa teolog memasukkan kitab Mazmur dalam bilangan kitab yang namanya hikmat. Memang lebih dari setengah kitab Mazmur membahas mengenai bagaimana memiliki hikmat. Kata hikmat dalam Alkitab muncul sebanyak 140 atau 142 kali tergantung terjemahannya. Dan paling banyak kata hikmat muncul di dalam kitab Amsal sebanyak 40 atau 41. Kata hikmat paling sering dipakai itu kata Sofia yang artinya menerangi. Jadi kalau ada orang namanya Sofia tapi hidupnya bikin orang gelap, Sofia artinya menerangi. Ada sebuah tempat di rumah ibadah sekarang jadi masjid di Turki namanya Sofia Hagia. Hagia Sofia yang artinya menerangi tempat itu, memberikan penerangan. Nah hari ini kita akan belajar, mari kita buka kebenaran firman Allah. Amsal 3 ayat 5 dan ke-8. Kita baca 4 ayat ini sama-sama. 3, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap, janganlah apa? Bersandar kepada, ayatnya yang ke-6, akuilah dia, maka ia akan apa? Ayat yang ke-7, janganlah engkau takutlah akan Tuhan dan apa? Jauhilah apa? Kejahatan. Alkitab mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bilang kiri kanan saudara, pengertian kita bisa salah. Karena Alkitab mengatakan kita Allah adalah Alfa dan Omega. Dia sudah melihat apa yang ada di depan. Dia sudah tahu apa yang terjadi di depan. Maka in every decision, dalam setiap keputusan yang kita ambil, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena hikmat manusia hanya berpikir right here, right now. Hikmat manusia hanya berpikir apa Bapak Ibu? Saat ini.
Tetapi hikmat Tuhan memikirkan bukan saja right here, right now. Tapi hikmat dari Tuhan juga memikirkan yang akan datang. Kita mengambil keputusan hanya mengkalkulasi yang dulu dan yang sekarang. Itu pun bisa salah. Tetapi Tuhan hikmatnya tak terbatas. Hikmat Tuhan mengkalkulasi masa lalu, saat ini, dan yang akan. Makanya hikmat Tuhan applicable in every season, in any season. Gak ada yang amin nih saudara. Amin. Hikmat Tuhan applicable. Mari kita lihat lagi. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Mengatakan demikian. Permulaan dan mengenal yang maha kudus adalah apa? Jadi hikmat adalah secondary. Yang primary adalah takut akan Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, maka otomatis kamu punya hikmat. Saya tulis dalam slide saya, hikmat tidak perlu dikejar. Karena hikmat adalah hasil dari takut akan Tuhan. Sama seperti Alkitab yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan, banyak orang Kristen cuman kejar semuanya akan ditambahkan. Padahal mereka lupa bahwa semua ditambahkan adalah hasil dari carilah dahulu. Bilang kiri kanan saudara, kalau kamu cari Tuhan, kurang semangat. Kalau kamu cari Tuhan, semua ditambahkan. Bilang sama yang baru ngomong, kalau kamu takut Tuhan, kamu gak kekurangan hikmat. Kita berikan kemuliaan dulu, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Makanya hari ini saya mau dorong saudara untuk mengejar takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan mengundang hikmat datang. Orang pintar bisa dibohongin, tapi orang yang takut akan Tuhan gak bisa dibohongin. Bapak ibu, pintar bukan berarti bijak. Banyak pengetahuan bukan berarti bijak. Kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak fakta. Tapi masih aja kita bisa salah mengambil keputusan. Betul apa tidak? That's why kita butuh hikmat dari surga. Mari kita akan belajar. Bapak Ibu, Matius 7, 24 ke 27. Mari kita baca sama-sama. Saya baca 24, saudara baca 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas. Si orang yang mendengar melakukannya, Alkitab bilang orang bijaksana. Ayat yang ke-25 silakan. Tetapi rumah itu sebab didirikan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27 saudara. Kita baca yang terakhir, hebatlah apa? Lebih semangat, hebatlah apa? Kerusakannya, hebatlah kerusakannya. Alkitab memberikan contoh, ada dua orang bangun rumah. Dari luar tampak sama. Sama-sama bilang sama saya, dari luar tampak sama. Betul? Dari luar tampak sama. Dari luar mirip, gak ada bedanya. Alkitab mengatakan Bapak Ibu, orang yang bangun rumah dari pasir, mungkin akan berpikir yang bangun rumah dari batu akan dibilang lebay kamu. Karena bangun rumah dari batu lebih lama, lebih capek, lebih mahal. Tetapi yang bangun rumah dari pasir lebih murah, lebih cepat, lebih mudah. Saya selalu bilang sama saudara, cepat bukan berarti ukuran dari Tuhan. Jangan marah kalau lihat orang cepat naik. Jangan iri kalau lihat orang cepat diberkati. Jangan buru-buru langsung kecewa kalau lihat orang lain cepat. Kita hidup di generasi yang pengen cepat, yang pengen buru-buru. Ada jemaat yang datang pengen konseling pernikahan, mau menikah. Dia cerita pernikahannya 2 minggu lagi. Kita bilang sorry, gak bisa. Gereja ini kalau nikah harus 6 bulan konselingnya. Saudara mau tahu apa responnya? Ribet amat. Kok gereja nyusahin sih? Kita kan mau nikah, kenapa disusah-susahin?
Dikit lagi mau ada baptisan. Gereja ini yang mau baptisan wajib harus ada konseling 2 kali. Ada orang komplain, kok mau baptis harus konseling 2 kali sih? Orang kok mau bertobat dihalang-halangin. Bambang, kalau kamu baptis gak belajar, kamu berenang. Bukan baptis. Gak betul apa tidak? Karena segala sesuatu yang baik, benar, butuh proses. Aminnya saya pulang aja deh. Saya gak jadi pulang. Amin. Siapa yang setuju nikah itu sulit? Pak, jangan pura-pura bahagia Pak, ya Pak. Siapa yang setuju nikah itu sulit? Siapa yang setuju nikah itu gak gampang? Karena kita tahu sulit, maka kita perlu mempersiapkan jauh lebih baik. Ada orang udah konseling aja masih cerai kok. Ada orang udah konseling aja langsung pengen pulang ke rumah papanya kok. Apalagi gak konseling. Adik muda dengar baik. Kalau pacarmu gak mau konseling pernikahan, bilang sama dia, lo, gue, N. Putus. Betul. Alkitab bilang datanglah hujan. Turunlah hujan. Datanglah banjir. Angin melanda rumah itu. Hikmat itu bukan hanya hari ini. Makanya dibilang later on. Hikmat itu bukan hanya hari ini. Tapi buat nanti. Ingat kisah 3 ekor babi yang bangun rumah? Gak bahagia masa depanmu, masa kecilmu? Kan ada 3 ekor babi kan bangun rumah. Babi yang pertama bangun dari dari daun. Babi yang kedua bangun dari kayu. Babi yang ketiga bangun dari bata. Bagi babi yang pertama, ini jangan cari di Alkitab, gak ada Alkitab. Bagi babi yang pertama, bangun dari kayu lebih cepat. Bangun dari ranting lebih cepat. Tapi babi yang ketiga bangun dari bata lebih lama. Tapi kita tahu dongeng itu kata, datanglah seekor, bukan babi lagi, makan dia kalau babi. Datanglah seekor serigala, yang di atas jerami serigala begini. Hancur. Babi pertama lari ke rumah babi kedua. Tiap lagi. Memang ngomong babi di kalangan orang Kristen susah. Karena otak udah panggang, kecap, sangsang. Babi kedua rumah yang dari kayu. Babi yang ketiga, kalau kita sudah suka nonton, kalau masa kecilmu cukup bahagia. Serigala gini. Serigala lompat ke atas cerobong. Saya kok jadi cerita itu ya? Tapi maksud saya, hikmat dari Tuhan bukan saja mengkalkulasi hari ini, tapi juga hari depan. Saya ngomongin sama saudara, pilihlah pilihan yang sulit hari ini untuk masa depan yang lebih mudah di hari depan. Pilihlah pilihan mudah hari ini untuk masa depan lebih sulit di depan. Maksud saya apa? Jangan main pendek. Adik-adik muda, later on. Pikirin efeknya apa. Kalau saya buat ini nanti gimana? Alkitab bilang yang pertama, hikmat mempersiapkan kita akan masa depan. Hikmat. Orang berhikmat tidak terhikmat kelihatan ketika masa yang tidak menyenangkan datang. Orang berhikmat tidak berhikmat kelihatan ketika masa yang tak terduga datang. Orang berhikmat dan tidak berhikmat kelihatan ketika masa sulit datang. Semuanya sekarang kelihatan semuanya all the same. Semuanya sama. Semuanya mirip. Semuanya gak ada bedanya. Semuanya kelihatan orang Kristen. Semuanya kelihatan takut akan Tuhan. Semuanya kelihatan cinta Tuhan. Tetapi masa sukar, Alkitab bilang turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda. Bicara apa? Pressure. Dari atas tekanan, datanglah turunlah hujan, datanglah banjir. Tekanan dari bawah, betul? Dan Alkitab bilang angin apa? Melanda. Berarti ditekan dari atas, ditekan dari bawah, ditekan dari kiri kanan. Orang yang mau enak di awal, gak mau susah di belakang. Orang yang cuma mikirin untung rugi, gak takut Tuhan. Awalnya untung,
kesananya hancur. Saya selalu bilang, makanya hikmat dimulai dengan takut akan Tuhan. Mungkin hari ini karena kekudusan kamu rugi. Gak apa-apa. Mungkin hari ini karena kamu takut akan Tuhan, kamu gak sembarangan pilih cowok. Temanmu udah kayak piala bergilir, pacaran. Kamu seperti Mother Teresa. Bukan dari Kalkuta, dari Kelapa Gading. Orang lain pacaran, tapi kamu no. Aku mau cari yang dari Tuhan. Love at the first sight, sedap. Cinta pada pandangan pertama. Emang kalau jomblo gak bisa diomongin nih. Tidak ada romantisme di hati. Cuma ya. Mari kita lihat sebuah ayat dalam Alkitab. Dalam Matius 25. Ayatnya, mari kita buka dari ayatnya yang keempat. Dari yang ketiga saja. Ya, dari dua. Satu lah, dari satu yuk. Kita baca dari awal saja saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa Bapak Ibu? Pintu ditutup. Ayat ini dibuka dengan ayat yang pertama, dikatakan seumpama 10 gadis. Terjemahan Inggrisnya bilang 10 virgin. 10 virgin. Dikatakan 10 gadis yang suci, yang kudus. Alkitab melihat dibuka dengan tidak ada perbedaan. 10-10-nya mereka hidup kudus. 10-10-nya gak ada yang meragukan purity mereka. Makanya namanya the 10 virgin. Hikmat gak ngomongin kudus atau enggak. Walaupun permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi kita percaya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita percaya korban darahnya, maka detik itu kita tidak kalah kudus sama Rasul Paulus. Kok gak ada yang amin? Kita tidak kalah kudus sama Musa. Yang membedakannya adalah kedewasaan iman. Amin. Karena kekudusan dibenarkan itu kayak sebuah perbuatan hukum. Sekali, gak progresif. Itu yang disebut dengan yang namanya justifikasi. Dibenarkan. Seperti seseorang dikasih abolisi sama presiden. That's it. Seluruh hukumnya habis. Dia orang bebas. Tetapi Alkitab katakan 10 gadis ini Bapak Ibu, mereka cinta mempelai pria. Betul? Tahu dari mana cinta? Karena mereka bersiap. Mereka udah dandan yang cantik. Mereka ready for the groom. Perbedaan datang bukan ketika mereka lagi dandan. Perbedaan datang bukan ketika keadaan lagi baik. Alkitab mengatakan mereka terlihat bodoh dan bijaksana ketika sesuatu terjadi di luar kebiasaan. Karena mereka pikir mempelai pria datang tepat waktu. Karena mereka pikir mempelai pria akan datang sebagaimana yang mereka pikir. 5 gadis bodoh, saya bayangkan mereka akan berpikir 5 gadis bijaksana ini adalah yang merepotkan. Kemana-mana bawa minyak. Kemana-mana bawa minyak yang berat, bawa cadangan. Maka 5 gadis yang bodoh akan bilang begini, what for? Ngapain? Minyak ini cukup kok. Minyak ini aman kok. Minyak ini lebih dari
jadi cukup untuk kita bisa ambil. Itu kan yang selalu kita pikir dengan logika kita. Nggak apa-apa, kita lakuin aja, nanti aman. Nggak apa-apa, kita beli aja, ada itu uangnya. Nggak apa-apa, kita sikat aja, nanti pasti ditolong. Kita pikir keadaan berjalan sebagaimana yang kita rancangkan. Makanya gadis bodoh itu nggak buat preparation. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu akan terjadi di luar yang mereka duga. Makanya gadis yang bijaksana itu disebut cuma satu perbedaannya. Mereka sama-sama cinta Tuhan. Mereka sama-sama berdandan. Tapi perbedaannya terletak di gadis yang bijaksana membawa preparation. Apa yang ingin saya bilang sama saudara? Bahwa hikmat orang bijak gak hanya mikirin right here, right now. Orang bijak mempersiapkan masa depan. Makanya saya bilang sama saudara, kita bukan punya prinsip beli aja daripada nyesel. Tapi kita punya prinsip perlu gak, penting gak. Kapan mereka dikenal bijaksana? Ketika masa terjadi di luar dugaan. Betul apa tidak? Kapan mereka dikenal bijaksana? Alkitab bilang. Ketika sesuatu terjadi di luar dugaan. Bapak Ibu, level kita bukan soal boleh apa enggak boleh. Tapi level kita berkenan apa enggak. Level kita bukan gini lagi, Pak Pendeta, orang Kristen boleh pakai tato enggak? Tapi tatonya rohani loh Pak, ayat Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu Pak. Di belakang peta Pak. Jadi kalau ke gereja pendeta bilang kita buka kitab Mazmur, di mana tuh Mazmur? Levelnya bukan gini, Pak Pendeta, orang Kristen boleh ngerokok nggak? Kan nggak dosa. Bukan itu lagi levelnya. Alkitab bilang demikian, kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu benar tapi bukan segala sesuatu apa? Saya tulis dalam slide saya, orang yang berhikmat adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sehingga ia bisa mengambil keputusan yang mendatangkan apa Bapak Ibu? Kehidupan. Amsal 16:25 mengingatkan kita demikian. Ada pilihan yang tampak, ada pilihan hidup yang nampaknya apa? Baik dan benar, namun ternyata apa Bapak Ibu? Berakhir pada kebinasaan. Iblis akan membuat pilihan bukan lagi mana yang benar, mana yang jahat. Tapi dia akan buat pilihan mana yang benar sama mana yang kelihatan benar. Dulu kan gampang ya, hitam, putih. Tapi sekarang ada yang benar-benar putih, ada yang pura-pura kelihatan putih. Salah ngambil keputusan akan leads us kepada jalan hidup yang suka nggak suka kita di sana. That's why yang pertama Alkitab bilang, hikmat mempersiapkan kita untuk masa depan. Hikmat dari Tuhan, hikmat manusia berpikir hari ini. Hanya hari ini. Yang penting gue untung. Yang penting gue dapat duit. Yang penting gue aman. Tapi hikmat Tuhan bukan saja hari ini, tapi memikirkan masa depan. That's why dia Alpha Omega. Dia sudah tahu, bahasa gampang gini, dia udah tahu bocoran ada apa di depan. Jadi kalau kamu takut akan dia akan kasih tahu. Maka keputusanmu yang didasarkan takut akan Tuhan dari mimbar yang kudus ini, saya bilang sama saudara, gak akan rugi. Kurang semangat, gak akan rugi. Kurang yakin, gak akan rugi. Kalau kamu, mau tepuk tangan? Kalau kamu memutuskan karena takut akan Tuhan, gak ngambil yang namanya bukan milikmu.
Kelihatannya rugi. Semua ngambil Pak Pendeta. Karena mereka hikmat manusia. Cuma mikir hari ini. Tapi nanti berapa bulan, berapa tahun kemudian mereka semua kepegang. Kamu yang ngomong gini, untung gue gak ikut. Puji Tuhan. Ada seorang Bapak Ibu kontraktor. Dikasih ngebangun 3 kontraktor. Berapa kontraktor? Kurang semangat. Berapa? 3. Itu emosi. 3. 2, mereka ketiga kompakan. Untuk kurangin kualitas. Supaya gedein untung. Semua bilang tidak pernah dicek. Gak ada yang tahu. Aman. Bahkan kepala proyek sudah kong kali kong. Aman. Proyektor kontraktor ini takut akan Tuhan. Dia tetap melakukan sesuai speknya. And you know what? Hikmat tadi. Turunlah hujan. Datanglah banjir. Angin melanda rumah itu. Tiba-tiba ownernya datang ngecek. Diambil besinya, dipotong beberapa, dilihat isi dalamnya. 2, dipecat, dikeluarin. 1, seluruh proyek yang 2, dikasih yang 1. See? Apa yang saya bilang sama saudara? Gak apa-apa. Hikmat manusia hari ini. Tapi hikmat Tuhan. Untuk ke depan. Amin. Bukan hanya hari ini. Saya berharap saudara berani memilih takut akan Tuhan. Saya berharap saudara berani memilih untuk sebersih-bersihnya dalam Tuhan. Saya berharap saudara berani untuk berdiri, bayar harga seberat-beratnya. I will do it. I will do it. I will do it. Di depan kamu boleh rugi. Kelihatannya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Adik-adik muda, pacaran, sabar. Sabar. Tahan nafsumu. Tahan. Kalau nggak bisa, jangan ketemu. Tahan. Nanti kalau udah diberkati oleh pendeta. Sekarang di hadapan Allah jemaat yang kudus. Aku resmikan kau sebagai suami istri. Baru kamu bulan madu. Mau masuk kamar sampai Tuhan datang juga silakan. Karena jangan masuk pernikahan dalam kenajisan. Pak, kami sudah terlanjur bertobat. Makanya saya bilang konseling itu penting banget. Kalau udah mau pacaran, udah mau nikah, pasangan gak mau konseling, jangan nikah. Karena di konseling jeroan-jeroannya itu dibuka, makanya 6 bulan. Ditelanjangin, dibuka, pendeta akan guncang saudara untuk gak nikah. Kenapa? Karena kalau sama pendeta aja tergoncang, apalagi sama bunyi token. Tit, tit, tit. Betul tidak? Saudara yang pernah konseling nikah sama saya sepakat. Saya bilang gini, yakin mau nikah? Yakin mau nikah? Bahkan di pemberkatan saja sebelum saya berkata ngomong gini. Masih yakin mau melanjutkan? Mereka lihat saya, jangan lihat saya, tanya, lihat pasanganmu nih. Yang 24 jam kau akan ketemu. Betul tidak? Muka mah udah gak kelihatan lagi. Ada masanya pernikahan namanya pilotok. Lampu mati. Kita lihat langit-langit. Ngobrol, udah gak mukanya lagi, kita ngobrol sama otaknya. Ngobrol sama hati, kalau kita bilang sayang. Itu Pak Prabowo, presiden kita kasihan. Terus dia bilang gini, bukannya masih Soeharto Pak? Kita bilang, dan amat nih orang udah Soeharto. Yang kedua, mari kita belajar soal hikmat. Yang kedua Bapak Ibu, hikmat. Siapa orang di dekat kita akan membentuk hikmat kita. Makanya hikmat itu dekat dengan yang namanya the good company. Hikmat itu dekat dengan siapa teman-teman kita. Perhatikan dengan baik teman-temanmu. Bagaimana kita bisa memperoleh masa depan yang baik. Bagaimana kita bisa memperoleh masa depan yang benar. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul apa tidak? Bagaimana kita tahu Pak Presiden harus didampingi oleh menteri-menteri yang benar, betul tidak? Kita tahu raja akan menjadi raja yang disfungsional kalau para penasihatnya nggak benar.
Bagaimana kita bisa punya hidup masa depan yang benar? Kalau setiap hari kita bergaul sama orang-orang yang tidak benar. Alkitab mengatakan Rasul Paulus 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan ke-10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam apa? Karena kalau mereka jatuh yang seorang apa? Tetapi wahai orang yang tidak mempunyai apa? Orang lain untuk apa Bapak Ibu? Mengangkatnya. Rasul atau Raja Salomo sedang mengajar untuk kita berinvestasi kepada pertemanan. Saudara kalau beli saham dapat dividen. Betul? Saudara kalau beli blue chip dapat dividen bulanan, tahunan. Saudara kalau beli dividen dapat untung. Tetapi tahukah saudara bahwa investment terbaik saudara, the very best investment you ever make in life will not be the financial one, but rather the investment made in relationship. Pertemanan. Karena kalau kamu menabur, menginvestasikan kepada pertemanan. Jadi orang yang tulus. Jadi orang yang baik. Jadi orang yang setia kawan. Jangan mau untungnya doang. Jangan teman susah lo tinggalin. Giliran lo susah lo bilang kok gue ditinggalin. Kamu cari teman yang tulus. Kamu bulus sih kadang-kadang. Kamu cari teman yang setia kawan. Kamu aja gak setia kawan. Saya mau bilang sama saudara. Di zaman itu ayat yang baru kita baca Bapak Ibu. Memakai konsep peperangan Romawi. Pastor Andrew bisa bantu saya. Bisa maju ke depan. Ini yang dimaksud dengan ayat yang baru kita baca Bapak Ibu dan pengkhotbah. Kalau mereka jatuh. Dikatakan demikian. Kalau nggak ada pesan Pastor. Ini pertemanan yang dimaksud oleh Tuhan. Bicara mengenai pertarungan. Saya jaga belakang dia. Dia jaga belakang saya. Maka dalam beberapa peperangan model konsep seperti ini gak bisa diterobos. Karena saling melindungi back to back. Makanya istilah zaman sekarang bilang watch my back ya. Gak ngerti Inggris. Saya mulai berat khotbah di sini nih. Dikatakan demikian. Akan lucu kalau yang ini begini. Bicara makanya izin saya ngomong ini. Pernikahan juga seperti ini. Gak boleh suami ngomongin istri. Gak boleh istri ngomongin suami. Gak boleh jelekin. Pak, kalau kamu udah menikah 20 tahun dan kamu masih gak suka sama istrimu. Salahkan dirimu. Jangan salahkan orang lain. Karena berarti kamu gagal mengelola istrimu 20 tahun. Kalau kamu gak suka sama suami udah menikah 20 tahun. Salahkan dirimu. Berarti kamu gak bisa menolong dia. Seperti ini. Makanya bayangin kalau pernikahan itu seperti yang namanya bulu tangkis ganda campuran. Bisa kebayang gak kalau yang belakang bola datang disemes ke depan. Mampus lo. Ada bener, lo kok gue disemes? Gue gak suka sama lo. Betul gak? Saya selalu bilang sama saudara. Thank you Pastor Andrew. Bapak Ibu, pertemanan nggak melulu merusak atau nggak merusak. Tapi gini, kamu udah temenan puluhan tahun, kamu cek, gue makin maju nggak di situ. Saya nggak nyuruh saudara ninggalin pertemanan saudara, tapi Alkitab bilang Amsal 27 ayat yang ke-17 bilang demikian, besi menajamkan besi, orang karena pertemanan meminta kita untuk apa? Sharpen, ditajemin. Alkitab bilang Amsal 13 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat yang ke-20. 3, 2 ya. Siapa? Menjadi. Tapi siapa berteman dengan orang apa? Orang bebal menjadi apa? Malang. Kalau kamu yang paling pinter di lingkunganmu, find another group. Kita kan seneng kan kalau di lingkungan kita paling pinter kan. Karena berarti kamu gak bisa belajar apa-apa dari situ. Cari di lingkungan kamu paling on. Betul apa tidak?
Karena kamu banyak belajar. Awalnya bodoh, tapi lama-kelamaan jadi pintar. Betul tidak? Awalnya nggak ngerti apa-apa, lama-kelamaan jadi... Kemarin saya pelayanan di Malang. Saudara nggak nanya, saya kasih tahu. Saya pelayanan di Malang. Ulang tahun gereja 37 tahun. Saya dari rumah saya bilang sama istri saya, gue akan tanya ini gembala. Dia jadi gembala 37 tahun. Saya jujur sama saudara, pertama kali kami mulai gereja ini, saya ngerasa I'm so stupid. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya memang lama jadi pengurus di tempat saya melayani sebelumnya. Tapi kan beda sekarang. Saya raja terakhir kata orang gitu. Last man standing. Makanya saya banyak tanya sama orang. Jadi ketika saya selesai pulang, gembala tanya, Pak mau makan apa mau di hotel? Saya bilang saya mau makan. Oke Pak, makan. 1 jam pertama saya nggak makan. Saya ngantuk tapi saya dengerin dia. Saya nanya sama dia, saya bilang gini, Pak Gembala, apa pengalaman paling menyakitkan jadi gembala? Udah cerita, oh Pak Pendeta, people come and go. Diomongin orang, ditusuk orang dari belakang. Saya dengerin, gimana caranya Pak Gembala menghadapi itu? Ya pandang Tuhan aja Pak Pendeta. Udahlah Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi. Oh ya udah. Saya tanya lagi, Pak Gembala, selama jadi gembala 37 tahun. Apa tantangan terbesar dari gereja ini? Oh iya Pak Pendeta, kami dulu pernah dituntut hukum. Siapa yang nuntut? Adik ipar kami. Nuntut hukum. Kami diusir dari gereja yang lama, suruh cari. Kami minta 6 bulan waktu tambahan. Adik ipar kami bilang, enggak, 2 minggu harus keluar. Kami muter cari tempat, tapi itulah Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Tuhan kalau panggil kita jadi gembala, Tuhan pasti tolong. Saya amin-amin kan karena bukan saudara kan. Makanya amin, amin. Saya muter Pak Gembala, saya Pak Pendeta saya muter. Tuhan baik loh. Saya bilang kenapa baik? Saya dapat tempat. Tempat sebelumnya 2.500. Depan kebuka, belakang kebuka. 2 jalan. Diusir dari situ. Tempat kedua 2.500. Depan kebuka, belakang kebuka. Dulu beli 11 miliar dia bilang. Sekarang Pak Pendeta sudah 120 miliar. Saya ngucap syukur Tuhan usir dari situ. Coba kalau gak diusir. Kita jadi ngontrak terus. Jadi diusir. Pak Gembala kadang-kadang diusir itu berkat. Saya bingung mau bilang amin, mau apa ini. Kalau gue amin tadi usir. Sampai jam 12 istri saya udah giniin kaki saya. Dia udah WA saya, sayang. Tapi saya tahu. Kamu tuh harus duduk di meja makan sama orang yang bikin kamu gini deh. Oh gitu. Oh, yang kamu ngerasa kayak bodoh gitu kan? Oh iya bener deh. Aduh baru tahu saya. Ada kalanya kamu ngajar, tapi jangan kamu terus yang ngajar. Kamu perlu cari lingkungan yang kamu tuh kayak, oh gitu. Oh iya. Saya nggak bilang saudara nggak boleh temenan lagi sama orang yang kurang pintar. Tapi investasilah sama pertemanan. Investasilah sama pergaulan. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kok kerinduanku church 1,5 tahun kayak udah gereja puluhan tahun? Apa rahasianya? Saya bilang Royco. Sama tau gak apa rahasianya? Pasti anugerah. Tapi semua leader di gereja ini teman saya. Teman. Mereka teman saya dari dulu. Dan pertemanan itu tidak dipupuk 1-2 hari. Pertemanan itu dipupuk puluhan tahun. Mama saya ngajar, kalau ketemu orang senyum. Kalau udah ditolongin bilang makasih. Kalau keluar gereja buka kaca, lambain tangan. Bilang hai, makasih ya, happy Sunday ya. Itu jemaat pasti happy. Kalau pendetanya lambain tangan. Kalau sama jemaat harus ngelayanin. Senyum. Makanya ketika pertama kali kami memulai kerinduanku church. Dalam anugerah Allah. Teman-teman kami pada datang.
dan bilang, what can I do for you? Berapa tahun yang lalu, Sapam waktu saya masih tinggal sama mama saya. Sapam datang ke rumah ngetok jam 5, jam 6. Karena kaca mobil saya kebuka. Di situ ada laptop, ada sejumlah uang. Uang yang dipinjam sama Menko Perbuaya, 200 T ada di situ. Diam-diam, jangan ngomong-ngomong. Ada uang. Ketok rumah saya, dia ngomong sama saya, Bu, mobilnya Pak Gideon kacanya kebuka. Aduh, hilang dong. Tenang Bu, semalaman saya jagain. Aduh, makasih ya. Saya cuma kasih berapa ratus ribu. Lo tau gak saudara? Itu dia jagain. Dijauhkan tuh mencuri kemuliaannya. Saya cuma mau cerita sama saudara. Dipupuk bertahun-tahun sebelumnya. Tiap kali malam-malam keluar, masuk ke komplek rumah, dia buka itu portal. Kita buka kaca. Orang Indonesia kan jagonya basa-basi. Buka kaca, Pak, lagi ngapain? Lagi jaga, lagi kayang Pak, kayang. Ayo mancing Pak, mancing. Ya lagi jaga lah. Basa-basi dong, ya enggak? Lagi ngapain Pak? Oh sendiri. Kalau ada bola, siapa yang menang Pak? Padahal saya nggak tahu. Siapa yang menang Pak? Ini, oh iya. Dia ngomong juga nggak jelas, saya juga nggak jelas. Tim saya tuh saksi yang suka nyetirin saya. Ada di sini restoran di Kelapa Gading yang jaga orang timur. Tuh mungkin lagi ada tuh yang jaga orang timur. Kalau mobil kami muncul, keluar tuh orang timur. Siap Bapak Raja, siap Bapak Raja. Siap Bapak Raja. Kita mobil mundur padahal gampang parkir gitu udah. Roll. Padahal juga anak kecil juga tahu turun aja. Keluar, siap. Bapak Raja, siap Bapak Raja. Saya bilang, berapa orang? Itu keluar tuh. Dari semak keluar semua. Jadi banyak nih saya bilang nih. Titip ya Bung, jaga. Siap Bapak Raja, siap. Masuk kita makan. Saya bilang, bungkusin. Berapa? 2 aja. Bungkus, kasih. Mobil kami, kalau saya pulang, mobil saya baru keluar gereja, udah dibuka tuh portal. Ditungguin mana ini pendeta gak keluar. Saya ucap syukur istri saya punya teman-teman yang baik. Yang choir tadi di sini adik saya Ian. Itu yang di belakang tuh yang kayak ngkongkoh pik. Teman saya pelayanan dari saya tahun 2003. Namanya Hendra. Nama lengkapnya Hendra Ciputra. Kita pernah pelayanan di Ciputra. Dikasih KTP. Cepat gak? Saya punya anak ke Ciputra. Dikasih KTP. Oh maaf. Saya corek, lu beneran? Bohong bang. Itu dulu banget. Yang main keyboard nih adik saya, Winner Pasaribu. Pengacara adik saya. Nih di depan siapa ya? Gue juga gak tahu deh. Kamu siapa sih? Adik saya. Belakang ada pengacara. Abang. Saya selalu bilang, tabur yang baik. Ketemu orang, hai. Kamu gak pernah tahu loh kapan kamu butuh. Jangan butuh baru baik. Orang bilang ada maunya loh. Lalu ada maunya kan makanya baru baik. No, dari sekarang. Keluar nih, langsung. Siap Bapak Raja. Saya duit kan loh. Iya. Setuju gak orang kecil kalau hatinya udah kena, uang udah gak dipikirin. Tapi orang kecil kalau udah tersinggung sama kita kasih uang juga, dia gak mau. Betul tidak? Kita suka remehin orang kecil, padahal kadang-kadang mereka lebih berintegritas dari orang besar. Apa maksud saya? Show me your friend and I will show you your future. Dalam Markus 2, 1 dan 5 ada seorang lumpuh. Alkitab saya bilang 4 orang temannya datang dalam sebuah ibadah. Melihat Yesus penuh
nggak bisa masuk. Betul tidak? Baca dulu Markus 5. Markus 2, 1-5. Alkitab bilang mereka lihat nggak bisa masuk. Alkitab bilang mereka bobol atapnya. Betul tidak? Dibobol atapnya itu kan butuh waktu, butuh biaya, mau capek. Betul tidak? Dan pastikan mereka harus ngukur. Supaya tilam itu jatuh di depan Yesus. Karena kalau sampai jatuh di depan bukan Yesus, misalnya Yudas. Terus lumpuh dah. Terus Yudasnya mau sembuh. Cepet dulu. Ya. Tuhan Yesus Kristus. Carilah teman. Itulah. Seperti gak punya penopang. Begitulah teman. Di sini gak ada Superman. Di sini super team. Cari orang yang gak mau kamu lumpuh. Yang mau kamu maju. Cari teman yang berani mau ngomong apa yang perlu kamu dengar. Bukan apa yang mau kamu dengar. Karena saya selalu bilang sama saudara. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita hanya mendengar apa yang mau kita dengar. Kamu perlu cari teman nyelekit sih moncongnya. Tapi kita tahu dia sayang sama kita. Ada beberapa jemaat di sini dekat sama saya. Yang kalau saya hilang gak muncul dia WA saya ngomong gini. Pak, kan Bapak gembala sekarang. Jangan lagi dong minggu keluar Pak. Kan udah menggembalakan. Masa domba orang digembalakan. Domba sendiri enggak Pak. Enak gak omongan? Saya bisa aja pura-pura gak bales loh. Pura-pura gak lihat. Bisa aja. Tapi saya tahu dia sayang sama saya. Orang kalau peduli jangan kamu cuekin. Orang kalau sayang jangan kamu gak hargai. Hargai. Saya bilang sama dia. Maaf ya Pak. Ini jatuh udah jauh-jauh hari. Cancel aja Pak. Saya bilang gak bisa di cancel Pak. Gak enak. Cancel aja Pak. Jangan maksa Pak. Ya. Ada jemaat yang WA saya. Pak. Dulu gampang minta doain sama Bapak. Sekarang Bapak udah langsung hilang. Kita pengen dong doain lagi sama Bapak. Oh iya. Ya udah. Saya gak akan hilang. Saya cuman ke belakang. Saya manusia bisa salah Pak, Bu. Saya bisa salah. Kalau kamu sayang sama gembalamu ingetin. Ingetin, doain. Ada beberapa orang tempat ini yang kalau udah mulai aneh-aneh mungkin menurut dia telepon. Sorry ya pastor. Sorry ya Pak Gem. Kayaknya kurang elok deh. Gak usah berdebat. Oh ya makasih ya. Maaf ya. Maaf ya. Pertemanan akan menentukan masa depan saudara. Markus 2 ayat yang kelima bilang demikian. Ketika Yesus melihat, Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Bukan iman si lumpuh. Tapi iman siapa? Cari teman yang punya iman kamu maju. Cari teman yang punya iman kamu naik. Cari teman yang gak insecure. Biasa kan gitu kan. Ketika gajinya masih sama, sahabat. Betul ya? Tapi ketika seseorang dari kita mulai diangkat lebih, di situ tuh pertemanan diuji. Ketika sama-sama susah, best friend forever, betul? Tapi ketika yang satu mulai jadi diuji nih. Yang diangkat diuji, yang dibawa juga diuji. Ini gimana hatinya nih? Bulus nggak? Berbulu nggak? Masa dia diangkat? Yang di atas ini nih gimana nih? Sombong nggak? Lupa diri nggak? Kan yang benar begini. Yang dibawa, gue gendong bos. Pokoknya lo yang benar di atas ya, gue jagain bos. Yang dibawa tahu diri, bos. Ayo naik bareng-bareng bos. Ayo naik bareng-bareng. Kita maju bareng-bareng. Itu yang benar. Tapi kan yang ada apa? Ketika satu udah mulai ke atas. Tahu istilah kepiting? Sindrom kepiting? Ini bukan kepiting saus tiram, bukan. Yang ada kepiting ditaruh di bawah. Asal kepiting ada satu yang naik. Kepiting yang lain nyapit. Turunin. Ada yang naik lagi.
Capit, turunin. Gak maju. Gak maju. Yang ketiga, yang terakhir, hikmat datang dari kerendahan hati. Amsal 15, 31 dan 33. Setiap kali kamu ngambil keputusan, mulai dengan rendah hati. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ayat yang ke-32, siapa mengabaikan didikan membuang, tapi siapa mendengarkan memperoleh. Ayat yang ke-33, takut akan Tuhan dan kerendahan hati mendahului apa? Daud itu raja, punya kekuasaan mutlak, punya pasukan militer yang super hebat. Suatu hari nabi kecil, kata Alkitab, namanya Nathan. Bukan nabi besar. Tegur Daud. Tegurnya gak macem-macem. Kamu berzina. Alkitab bilang kamu bersalah di hadapan Allah. Nathan gak pakai macem-macem. Nathan langsung tanpa tedeng aling-aling, straight to the point. Dar, nembak Daud. Tapi apa respon Daud? Daud bilang apa? Aku bersalah. Orang itu besar atau kecil bukan ketika di atas. Orang itu besar atau kecil ketika salah bilang salah. Ketika benar ya benar. Gak usah cari alasan. Bandingkan dengan Herodes. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena ngambil istri saudaranya. Apa yang dilakukan Herodes? Tangkap, penjarakan, penggal. Mau belajar membuat kita pintar. Mau dikoreksi membuat kita bijaksana. Amin. Ada di slide saya, mau belajar membuat kita pintar. Tapi mau dikoreksi membuat kita apa Bapak Ibu? Bijaksana. Siapa yang mau jadi orang bijaksana? Makanya telinga karena Tuhan mau kita lebih banyak apa? Dengar. Makanya mulut berapa? 1. Makanya mata berapa? Tuhan mau kita lebih banyak dengar. Tuhan mau kita lebih banyak apa? Lihat. Tuhan mau kita sedikit apa? Bicara. Banyak dengar, banyak lihat, sedikit bicara. Sekarang kan kebalik. Banyak omong, sedikit melihat, sedikit dengar. Repot. Kapan negara kolaps? Tuhan Yesus Kristus Bapakku di surga. Kapan negara kolaps? Ketika pemimpin gak dengar. Kemarin demo kenapa? Tone deaf kan? Pemimpin kita gak dengerin rakyatnya. Sehingga rakyat turun ke jalan. Setiap hari para bapak lihat anakmu. Walaupun dia gak ngomong secara mulut. Pasti ada actionnya yang sedang berteriak sama kamu. Belajar pelajari pola anakmu. Bu, lihat suamimu. Walaupun dia gak ngomong, pasti ada pola yang sedang dia berteriak. Mau belajar. Doa saya menyertai saudara.